Baim punya studio sendiri. Wah, keren. Ini studio. Keren. Lihat. Dulu lo lo Raffi, Irwan. Enggak, gitu. Bujangan. Jangan dibuka semua di sini. Jangan dilarang. Dikasih dulu, ngomongnya pelan-pelan. Oke. Oh, kita yang gitu, Bro. Iya. Dilarang kita manjat. Kita dilarang makin dilakuin. Gak boleh sama yang ini, tetap sama yang itu. Gak boleh sama itu. Novel disuruh jangan pukul, dipukul. Salah ya. Ketika adanya seperti ini, gue selalu doanya tuh, ya Allah, kalau misalkan gue ada salah, tegur ya. Gitu. Tapi kalau misalkan orang lain yang salah, maafkanlah dia. Gue Novel Saleh Hilabi. Bersama motor ini, gue akan keliling untuk ketemu dan ngobrol santai bareng temen gue, yang pastinya akan mengulik hal syarat makna. Siapa yang akan gue temui hari ini? Ikuti terus perjalanan gue. Hai teman nongkrong, hari ini gue lagi mau datang ke tempat sahabat gue. Ini sahabat kecil gue. Dia baru punya kantor keren banget. Makanya gue sekarang datengin, ya kan? Gue pengen lihat kantornya dia. Dan gue pengen tahu nih, dia pakai arsitek siapa nih, keren banget loh. Bayangin tuh di luar tuh, pohon-pohonnya, ya kan, tempatnya. Gue serasa nggak kayak di Jakarta gitu, kayak di mana nih ya, keren banget loh. Yuk sekarang kita masuk, kita lihat. Assalamualaikum. Kita buka sepatu dulu. Nah, ini sahabat gua. Ini sahabat gua. Iya. Ini kita buka sepatu dulu. Sepatu di sini Im, biar suaranya lebih enak, lo pakai ini, Im. Oh iya. Enggak? Biar bisa didengar, YouTuber. Mau belajar sama Baim, Baim. Ayo bro. Tuh bro. Ini kenapa Im pakai sandal begini, Im? Ini harus pakai. Oh. Jadi kantornya harus pakai sandal begini. Sandal rumah. Oh, aduh. Biar Novel cepat punya istri. Iya. Imut-imut. Enggak, lihat tuh. Gue pakai sandalnya pasti Donald Duck nih. Waduh, ini kita mesti pakai. Kita lihat kantornya Baim, kantor baru. Im, ini arsiteknya siapa, Im? Arsiteknya sendiri. Hah? Lo sendiri? Hah? Lo sekolah arsitek? Hah? Diajarin abangin Nabil. Coba lo lihat deh, tuh. Keren banget ya? Ini lo bangun emang udah begini? Enggak. Ini tuh 15 tahun kosong. Jadi makanya ini ada ginian nih. Ini ada cerita. Wah, ada ondel-ondel. Coba lihat ada ondel-ondel. Oh. Tapi ini nih yang lebih ini apa? Jadi dipertahankan kayak begini supaya ada cerita sebenarnya. Oh, jadi ini memang rusak begini. Ini lo pertahankan. Oke. Tuh, lihat tuh. Biasanya kan orang kalau industrial itu dibuat-buat ya, maksudnya dikosok di ini, tapi ini natural. Oke, keren banget, coba lihat tuh. Hah? Semuanya kayu-kayu. Ini nggak kayak kantor, ini sih, kan? Kayak rumah. Iya, betah di sini nggak pulang, Im. Hah? Enggak, gue juga nggak pulang. Iya nggak? Kalau cewek nggak pulang, Oh, cewek nggak pulang, nggak apa-apa. Kalau gue harus pulang. Kalau gue harus pulang. Wah, kita lihat dulu, kita lihat. Ada teman-teman, wah. Oh, ada temannya Baim tuh. Wah, ini ada anak Jakarta nih. Ini anak gaul Jakarta ini. Jidat. Tapi udah tobat. Ini orang-orang hebat semua ini. Ini orang hebat semua ini. Kita nggak kuat lah. Aduh. Ini pembuat animasi terbaik di Indonesia nih. Ini. Kasih gila. Kantornya Baim. Terus ada apa lagi di kantor lu? Bro.
Ada apa aja Im kantor lo? Di sini tuh. Ini apa nih Im? Lorong sini apa Im? Oh ini finance. Oh ini finance. Di sini tuh, ini baru pindahan ya, maaf ya. Oke. Nah ini finance di sini. Oh ini buat finance. Finance kita lewat sana yang kita cobain deh. Ini finance. Nah tuh tempatnya. Simple, keren. Ini anak muda banget ini. Yoi, kantor anak muda banget. Jadi ini Baim sendiri yang mengerjakan ini Im? Yoi. Arsiteknya lo, terus yang nungguin juga lo sampai ini? Ini tiap hari gue di sini. Gila. Jago Baim. Hari. Kita ke sini yuk, biar nembusnya sana lagi. Nah, bedanya di kantor ada air terjun. Wih deh. Tapi udah malam, Lihat belum gini. kantornya Baim tuh. Udah kayak di zoo nih. Enggak. Im, ini keren banget Im. Yoi. Ini dari mana Im? Hah? Keren banget ini. Ini tuh dari Jogja langsung, bro. Keren. Ini tuh bongkahan Keren kayu. banget. Beuh. Waduh. Waduh. Ini keren banget ini. Ini juga pohon-pohonnya dari mana Im? Ini kebetulan kan kalau udah fosil-fosil gini kan udah, waduh, udah ratusan tahun ya. Ini tuh dari Keren banget, coba lihat deh. Dari Tangerang. Hobi Memang- bro, gini layout, memang tanaman, landscape-nya keren. landscape. Waduh, hobi banget kita gini-gini nih. Wah, inilah Baim. Lihat ya. Di Diajarin tempat dia. yang keren, Ajarin dia. dia nggak pernah lupa ada musolah yang keren. Tempat ibadah, lihat. Masya Allah. Lihat. Tuh Baim tuh. Aduh. Masya Allah. Musolahnya keren banget. Kita mewajibkan apa karyawan sini ngaji. Ngaji, Wajib. karyawan sih nggak wajib ngaji. Masya Allah. Masya Allah, barokah Baim. Amin, Pantesan usahanya sukses semua. Amin insya Allah. Amin. Im, di sini tuh bisnisnya apa aja sih? Di sini nih? Di sini itu ada, kalau di sini animasi itu di Kelapa Gading. Oh, ada animasi. Ada animasi. Oh, Kalau terus? di sini tuh lebih ke restoran ada. Oh, ada restoran? Ada. Di mana restorannya? Maksudnya, untuk ini Oh, manajemennya? Manajemennya. Oke. Restoran. Ada juga akuisisi untuk festival. Oke. Masuk akuisisi festival tuh gimana? Ada festival juga. Oh, ada festival di sini? Ada. Di mana? Festival yang kita udah lakukan lumayan banyak bro. Cuman Oh, gitu? gue tuh nggak pernah tampil di depan. Oke, oke. Waduh, banyak juga bisnisnya. Iya. Ini Amin, amin, amin. ini satu lantai doang? Ada di lantai 2 bro. Oh, ada lantai 2? Lantai 2 ada. Ayo, let's Atas? go, ke atas. Oke. Ini tuh novel tuh orang pertama loh. nih. Oh, orang pertama. Wah. Orang pertama yang diundang dan masuk ke dalam kantor barunya Baim. Kemarin pernah ketemu ini Raffi. Raffi bilang mau ke sini. YouTube gua aja belum ngeliatin ini. Dia udah ngeliatin Belum semua. jadi, udah kita duluan. Mewah banget. Amin, amin. Mewah banget. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Wah, ada gamenya tuh. Apa? Ada nyala semua itu sebenarnya. Tunggu. buat Itu syuting. apa? Foto anak lo apa? Anak Bukan- gue. Anak lo? Lucu banget. Di gambar. Jadi anaknya Baim dilukis. Ke sini. Ini juga, ini buat studio bro. Oh, ada studionya. Wah, tuh. Ada. Baim punya studio sendiri. Wah, keren. Ini studio. Keren. Lihat. Hah? Lagi ada Stud- syuting ya bang. Studionya Baim nih, lihat. Seru bro. Oh, ini yang tadi lo bilang ada orkestra. Ya, Happy Orchestra di sini. Lagi ada Oke. acara. Seru. Seru. Ini sih nggak pulang, Im. Nginep sini udah. Ya nggak? Semuanya ada di sini. Seru. Tuh. Semuanya, balkonnya aja lah lihat. Lihat tuh, nyaman orang kerja sini tuh. Ini head editor nih. Oh, ini head editor. Halo. Wisnu. Halo, Mas. Gue. Halo. Waduh, ini sih betah nggak pulang, Mas ya? Hah? Kantor rasa rumah ini. Kantor rasa rumah ini, Baim. Ini balkon, seru lah pokoknya. Keren. Seru ya. Keren, Im. Tapi Baim ternyata selain jadi artis, cocok jadi arsitek terkenal ini. Amin. Enggak? Keren loh. Amin bro. Kalau begitu gue kalau bikin kantor pakai Baim nih.
Tapi gua nggak tahu bayar berapa nih, mahal banget bayar Baim. Iya nggak? Bayar Baim mahal, gua pusing. Iya, udah kayak saudara sendiri. Nggak, ampun. Jadi sekarang gue pengen nongkrong sama lo, kan? Gue pengen nongkrong, pengen ngobrol sama lo. Oke. Enggak? Jangan, tapi nongkrongnya jangan yang ini. Enggak, nongkrongnya tempat asik aja. Di kantornya Baim. Bro. Yes, bro. Gila, makasih banyak nih. Gua udah dikasih keliling-keliling, ya kan? Lihat kantor lo yang gua rasanya nggak mau pulang, gitu. Rasanya gue gak mau pulang, Im. Cuman karena gue laki-laki harus pulang. Harus pulang. Emang Mbak Im top dia. Bro, gue ini kenal lo kan udah lama. Enggak? Iya. Dari zaman dulu, enggak? Masih lo belum nikah, masih bener-bener masih nakal. Sampai sekarang masih nakal kan nih? Enggak lah, ada bini. Ada bini nggak boleh. Asli. Udah punya bini gitu. Ini kan lo berubah nih. Dulu lo, kan? Lo, Raffi, Irwan. Enggak, gitu. Bujangan. Jangan dibuka semua di sini. Enggak. Nah, perbedaan lo pada saat dulu sebelum lo kawin sama sekarang lo udah kawin, itu apa yang bisa bikin lo berubah? Apa memang masih ada nakalnya apa berubah total? Pastinya harusnya berubah total. Oh, harusnya berubah total. Harusnya berubah total. Karena tanggung jawab, bro. Sekarang Tanggung jawab pada anak. Habis itu juga kalau udah beristri kayaknya sudah beda sih. Oh, beristri udah beda? Beda, bro, beda banget. Mau ngelakuin sesuatu hal yang ini aja mikirnya tuh 5.000 kali lah. Oh gitu ya? Iyalah. Misalkan kayak apa? Iya, misalkan kayak apa ya? Soalnya gue kan belum nikah, jadi gue nggak tahu nih. Gue mau nanya sama tuh. Misalkan kayak ke kafe malam-malam, Oh gitu ya? pulang malam. Kita udah nggak, udah jarang banget, malah hampir nggak pernah lah. Karena jam 8 anak tidur, jam sebelumnya kita harus di sana. Oh gitu? Iya, sebelum anak tidur kita harus sudah nemenin. Oke, jadi lo yang nemenin anak lo tidur gitu ya? Iya. Jadi kalau dia tidur tiba-tiba lo belum nemenin, kayaknya rasanya Sebenarnya pelajaran itu datangnya dari satu kejadian Ridwan Kamil sih, Pak Ridwan Kamil ya, waktu kehilangan anaknya. Jadi itu setiap dari kejadian itu gue selalu belajar. Nah di situ saking sibuknya jarang ketemu, tiba-tiba dia ya kejadian seperti itu ya, anaknya gitu. Kita harus ngerasain jadi dia sih. Makanya gue tuh bener-bener ketika kejadian itu belajar mengenai ayah dan anak. Yang akhirnya gue yang tadinya pulang jam 12, jam 2 akhirnya pulangnya dibalikin jam 7, jam 8 sebelum anak supaya ketemu terus. Jadi itu yang bikin lo harus pulang cepet. Iya. Tapi kan lo sibuk nih syuting, ya kan sibuk lo di entertain. Itu waktunya gimana? Memang lo atur pokoknya jam 8 selesai atau jam 8 selesai atau gimana tuh? Pokoknya tuh jam 9 paling lama, tapi jam 8 tuh sebelum anak tidur di rumah, tapi bangunnya itu lebih pagi. Oh, bangunnya lebih pagi. Kerjanya itu, jadi pagi itu konsen di apa yang... jadi enaknya kalau misalnya bangun pagi itu, mau jam 3, jam 4, kita pastikan kita ada sholat dulu ya. Sholat subuh. Jam 5, setengah 6 itu pastinya kita nggak tidur lagi sampai jam... biasanya sih gue tuh jam 7 bro, jam 7 bener-bener konsen di handphone. Jam 7 pagi? Iya, jam 5 sampai jam 7. Oh, jam 5 jam 7? Karena follow up semuanya tuh, yang kerjaan-kerjaan. Masya Allah, abis sholat subuh tuh ya? Ya, karena itu waktu paling terbaik bro. Karena kita nggak ada distraction, abis ini kita kemana ya? Abis ini ya. Dan itu gua ngelakuin ini udah lama banget dan lebih efektif daripada gua harus pulang malam. Dan ternyata gue misalkan ngeliat YouTube dari orang-orang yang hebat ya, dia itu selalu menggunakan jam itu. Bener sekali. Bener, karena nggak ada distraction dikit-dikit, kita cuman kayak gue apa ya? Yang ini apa ya, makanya setiap orang teman-teman kerja saya kadang-kadang ya jamnya tuh ketika gila lu pagi banget ya, sudah terbiasa. Dan follow up tuh jam segitu semuanya. Jam 7 olahraga, jam 9 baru kantor. Jam 9 kantor tuh, urusin kerjaan semua. Semuanya. Nah itu kan udah matang meeting. Itu semua lo lakuin sekarang di kantor yang ini, yang kita keliling. Apa memang ada kantor-kantor lain lagi yang di sini doang? Sekarang udah di sini. Wih di sini. Siap. Berarti benar-benar kehidupan berumah tangga membuat Baim berubah. Berubah total. Dia bawanya lebih pintar daripada Raffi Ahmad bro. Wah terbalik ini. Bisa jadi host nih ya. Baim gurunya soalnya. Pinter juga dia. Ini Baim gurunya. Bro, sama kan gue juga pengen tahu kan. Ini kan lo kan nih dulu nih kan. Kita mudanya nih nakal dulu ya kan.
Kan ini punya anak nih tadi. Anak lo 2, laki lagi kan. Nah, dari 2 anak lo itu ada nggak sifat lo yang kira-kira terlihat nih dari kecil mulai ada di 2 anak lo ini, terus tapi ada sifat lo yang lo tahu, wah gua nggak mau nih sifat ini ada di dia nih, atau jangan sampai dia seperti ini. Ada nggak bro? Ada lah. Apa tuh bro? Ada banyak bro. Hampir kita plek kita malah. Oh plek. Jadi gini, malah kadang-kadang kok Paula susah banget ya deketin anak gua ya, karena dia tidak tahu cara ngehandle gue. Oke. Serang kita karena dia plek kita. Iya. Kita tahu cara ngehandle dia. Oh. Jangan dilarang, dikasih dulu, Oke. ngomongnya pelan-pelan. Oke. Oh, kita kan gitu bro, Iya. dilarang kita manjat. Kita dilarang makin dilakuin. Gak boleh sama yang ini, tetap sama yang itu. Gak boleh sama itu. Novel disuruh jangan pukul, dipukul. Salah ya. Kita mah jangan dilarang. Bener bro. Paula tuh susah karena dia kan kalau orang tua cewek tuh nggak boleh ini nih, malah dia tambah nggak berontak, malah dia ngeliatin kalau dia tuh gue nggak suka digituin dan dia malah disengaja sama dia dipegang-pegang itunya nggak disuka. Tapi kalau sama kita enggak, kayak dia mau coklat lah istilahnya, mau coklat tuh kita pasti bolehin dulu, setelah itu jangan makan banyak-banyak, nanti ini. Oh dikasih dulu? Iya dikasih dulu lah bro. Oh kita kan cara nge-treat kita begitu, jangan dilarang, diambil lagi sama dia diam-diam, nyolong dia. Makanya jadi lo apa namanya, kasih dia dulu dikit, baru omongin. Tahu banget. Tapi dia ngerti abis itu? Ngerti, yang bahaya emang sebenarnya, emang zaman sih berubah sih bro ya. Sekarang tuh ketika anak udah beranjak, sekarang masih bisa lah dihilangin, habis itu kalau ajaran Islam juga bisa dipukul ya. Kalau misalkan dia sholat, harus sholat. Ini karena kan dia harus tahu salah nih. Kayak dia pernah mukul adanya, gue pukul bro, pak aja. Supaya dia tahu dia salah. Nah kalau Paula suka ngatain, kalau gue, untungnya di Islam ada. Iya. Kalau anak kamu ini pukul lah, kata dia. Supaya dia tahu, tapi pukulnya dalam arti yang benar ya, bukan ini. Supaya dia tahu salah, pak aja. Atau enggak disentil. Nah yang paling bahaya ketika gede memang. Kalau dulu, zaman bapak kita dulu ketika gede, diselepet lah, di ini kita diem. Oh sekarang nggak bisa. Sekarang nggak bisa. Kabur pasti. Sekarang cara harus jadi temen. Cara mukulnya juga yang beda gitu kan? Bukan, pas sudah gede pasti kita dilus gitu ya. Jadi temen. Udah nggak bisa zaman. Anak sekarang nggak bisa dipukul. Anak sekarang harus dielus, dimanja, ya dikasih tahu baik-baik ya. Iya, jadi teman ini. Yang bahaya pas gede kita ini sih. Iya benar. Nah itu isi PR-nya sebenarnya, kalau gede sekecil itu mah masih ini sih bro, masih kita bisa kontrol. Masih bisa kontrol. Gitu. Atau ada sifat apa yang kira-kira lo nggak suka? Jangan sampai nanti dia besar, janganlah gitu. Lebih ke agama sih bro. Agama ya. Mungkin zaman dulunya lo agamanya kurang, sekarang agama lo kan Masya Allah nih. Amin lah. Lebih Masya ke Allah ini banget sih, sekarang. Lebih ke ini sih bro, karena kan ketika dasar agamanya bukan masalah kuat atau enggak, dasar agama udah diajarin kayak kita lah. Dasar agama udah ada, bokap gua kan emang agamanya kuat lah ya. Dan kita mau sebandel apapun, baliknya pasti nanti ke agama. Setuju. Mau berapa tahun setelah itu, misalkan kita bandel 5 tahun, pasti baliknya tuh ke sana lagi. Tapi kalau nggak ada pondasi, nah itu dia. Pondasi agamanya yang harus kuat ya. Iya. Mau dia nanti nakal, ya pasti kita pantau ya. Tapi insya Allah balik lagi. Jadi akhlak sama orang tuanya tetap ada. Harus bro, paling penting akhlak orang tua bro. Nah sekarang, lo makin tinggi, makin banyak nih. Kipasan-kipasan angin, ya kan, semburan-semburan angin bikin orang ya mungkin ada yang sifat iri, ingin lo tidak ada di posisi itu. Contoh ada hal-hal kecil yang sekiranya pada saat kemarin rame-rame kan, Citayam lagi rame, ya kan, tiba-tiba Baim rame, netizen membuat satu hal yang apa namanya ya perspektif orang kan beda-beda. Maksud dan tujuannya lo pada saat itu beda. Orang cara pikirnya beda. Nah itu gimana sih Im, kok bisa tiba-tiba hype terus gitu kan? Terus pada saat itu lo ngatasinnya tuh gimana tuh? Oke. Sebenarnya jawaban ini sebenarnya panjang banget ya. Ini lebih ke arah gimana kita ngelihat persepsi masalah ya. Jadi gini loh, benar kata Novel, apa yang gua niatin itu sangat berbeda dengan apa yang orang pikirin, dan sampai sekarang pun gue masih mempertanyakan. Tapi gini loh, kalau memang kita menjelaskan dengan orang yang notabene tidak suka sama kita, itu tidak akan pernah masuk.
Tapi kalau misalkan orang yang sayang sama kita, tanpa kita menjelaskan, dia sudah mengerti kita. Iya. Jadi gini loh, setiap siapapun ya di dunia ini yang sebaik apapun lah orang itu, pasti ada orang yang gak suka sama dia sih bro. Pasti. Jadi kalau gue bilang, ketika adanya seperti ini, gue selalu doanya tuh, ya Allah kalau misalkan gue ada salah, tegur ya. Gitu loh. Tapi kalau misalkan orang lain yang salah, maafkanlah dia. Jadi buat gue itu gue gak mau ada dendam sama orang. Bahkan orang yang sudah misalkan ya pembawa berita untuk seperti itu. Karena buat gue dendam itu hanya ada negatif di badan gue. Jadi paling penting ketika gue kerja itu adalah positive thinking. Dan gue selalu menjaga itu. Makanya gue tidak pernah membaca komen kalau misalkan jelek ya. Gue tetap fokus dengan apa yang gue kerjain karena setiap hari gue ketemu dengan orang-orang yang berbeda-beda bro. Ketika mata kita sama mata orang itu bertemu, ketika kita kepikiran, dia tahu. Dia tahu, iya benar. Tapi ketika kita kelihatan sama dia, kita kok ini orang ada. Karena itulah nilai apa pikiran positif. Makanya buku banyak banget ya bilang positive thinking. Ya memang itu seperti itu. Makanya cobaan gue itu gue bilang gini loh bro, gue itu aim diri gue itu pengen banget sukses. Amin. Kenapa? Suksesnya tuh gimana sih? Nah itu dia, kenapa? Karena menurut gue untuk menjadi orang yang punya manfaat buat orang banyak itu nggak hanya baik. Itu harus sukses bro. Satu contoh, banyak sebenarnya contoh gue, cuman satu contoh gue kasih. Ketika gue nggak ada rencana mau ke rumah satu keluarga inilah. Tiba-tiba gue datang, yang gue kaget waktu itu tuh mau ngelakuin acara TV nggak salah ya. Gue kesana, gue nggak tahu targetnya sini. Pas gue kesana, gue kaget banget. Satu keluarga itu kebakar semuanya bro. Subhanallah. Bakar apa? Bos, gue kaget. Hah? Dan ada anak segede Kiano, makanya gue nangis waktu itu ya. Bro, kita satu cuil gini aja kita kelihatan daging aja nggak bisa tidur bro. Ini satu badan ya bro. Allah. Gue sampai, ini nggak pada ke rumah sakit? Gue bilang nggak ada biaya. Subhanallah. Terus gue bilang suaminya mana? Suaminya meninggal pas kebakaran. Subhanallah. Ada 3 orang bro, ada 3 orang. Gue, akhirnya gue cancel itu acara, gue keluar, gue telepon teman gue. Karena gue tahu ketika gue biayain mahal sekali. Subhanallah. Gue telepon satu orang teman gue yang akhirnya kita bantu, akhirnya kita cancel, kita bawa ke rumah sakit. Masya Allah. Gini loh bro, dan itu setiap masalah orang aja gue selalu ambil hikmahnya, apa yang masalah gue sendiri ya. Dan sebanyak ini juga gue sampai yang iya ya susah ya, maksudnya dikasih tahu ya keadaannya seperti ini seperti ini. Jadi menurut gue balik lagi, sukses yang lo bilang itu sukses seperti apa Im? Pastinya mencapai titik itu ya, titik itunya mungkin di angan-angan gua saja yang tahu, cuman ya perubahan itulah. Jadi orang-orang kayak sekarang sih mungkin salahnya dia ngumpulin uang ya sebanyak-banyaknya, tapi sebenarnya uang itu dikumpulin untuk mengalirkan pahala itu loh. Masya Allah. Itu yang salah sih bro. Kalau gitu kan pasti mati bro. Iya benar. Mau kapan nih? Dapat apa? Uang, rezeki untuk kita bantu lagi dong. Untuk diputerin buat pahala, buat di sana nanti. Iya. Tapi untuk bukan untuk sedekah dong. Bukan lo kekep sendiri menjadi orang Bener. yang kaya banget. Walaupun kita nggak tahu ya sosial dia seperti apa, mudah-mudahan juga sebanding. Cuman orang-orang kaya sekarang, iya dia salah mendefinisikan uang buat apa. Iya. Kalau Islam mengajarkan ya harus punya manfaat buat orang banyak bro. Masya Allah. Jadi, lihat sosok Baim tuh nggak cuman dari pada saat titik masalahnya, ya kan? Berarti apa yang Baim buat pemikirannya sebenarnya untuk bisa banyak bantu orang. Insya Allah bro. Kan itu, Masya Allah. Insya Allah. Nah itu kan yang kadang-kadang ya netizen juga setiap melihat satu permasalahan nggak cuma titik itu doang. Makanya kadang-kadang suka kayak sama aja kayak Rasulullah. Nah, Rasulullah itu dia, aja, bener. ya kan? Masih banyak di zamannya, ya dia dicaci maki, selalu difitnah. Itu Rasulullah, apalagi kita manusia biasa. Bener. Gitu. Nah ini pada saat ini ya, lo kan mulai usaha nih sukses, gitu, ya, alhamdulillah. Ya terus juga pada saat lo down, ya terus siapa sih orang yang selalu mendampingin lo bisa lo sukses sampai dengan sekarang. Terus pada saat lo down,
ya, terus orang itu selalu ada juga buat lo. Pastinya, makanya benar banget. Ini pertanyaan yang related juga ke kehidupan gue sebenarnya. Karena selama perkawinan pun juga sebenarnya perkawinan itu sulit sekali untuk menggabungkan dua orang. Dan terkadang berantem kecil-kecil yang semakin banyak itu agak annoying juga. Salah satu dikasih cobaan besar ini supaya gue dikasih lihat lu sama Allah. Di sebelah lu itu bukan orang yang harus lo judge terus. Apa? Judge terus, judge terus. bukan orang yang harus lo bilang, lu kok nggak begini sih, jadi gini dong, supaya lo begini, supaya gue suka. Terkadang kan kita karena keseringan ketemu kan istri kita harus kayak apa yang kita mau gitu loh. Sama seperti dia kali ya. Lu berubah seperti apa yang gue mau dong gitu loh. Selalu itu tiap hari yang akhirnya dikasih masalah. Orang yang paling dekat sama lu, orang yang selalu mikirin lu itu adalah dia. Makanya sekarang dari masalah yang tahun ini itu gue itu yang tadinya berantem terus sama dia, akhirnya sekarang sedekat itu sama dia. Alhamdulillah bro. Berarti itu hikmah dari Allah. Iya. Jadi setiap permasalahan yang dibuat itu malah bikin hebat bro. Allah itu maha bro. Allah. Maha itu kata papa saya tuh, orang baik aja lo bilang itu baik banget. Gila ya, ini maha. Lu mau gimana arti? Iya ya. Dia akan mengatur hidup lo, apa yang lo nggak tahu itu buat kebaikan lo. Iya benar. Berarti harus berterima kasih juga sama netizen kan? Iya. Ya kan pada saat walaupun dia membuat satu bener, mencaci maki lu, malah bikin lu sama istri lu makin dekat. Bener. Ya kan? Bener, jadi bro, mesti lihat tuh. Setiap ada permasalahan jangan pernah lihat negatifnya, ada sisi positifnya di situ. Betul. Ya kan? Itu betul banget. Itu benar banget. Dan gue rasain Nah, banget. netizen nyerang Paula, nyerang itu. Lo nenangin Paula gimana? Apa Paula memang orangnya juga sebenarnya tenang? Atau sedih juga? Dia orang baca berita, dia orang yang baca komen. Oh, tapi baca komen dia itu sedih dia. apa gimana? Itu dia. Kalau cewek itu nggak, kalau kita tuh pakai pikiran ya bro, mereka pakai perasaan, kita pakai logika. Mereka perasaan, disuruh jangan. Lo nenanginnya gimana? Ya nggak bisa, disuruh jangan dia tetap baca. Akhirnya ketika dia masih tetap baca, gue bilang sama dia, kalau emang kamu mau baca ya, tapi jangan kasih tahu ke aku ya. Oke. Biar aku dengan positif aku aja. Dan dia ya kadang-kadang baca, terakhir tapi dia nggak baca. Oke. Jadi kalau perempuan memang susah sih bro, susah karena dia kan langsung perasaan hati, banget, gitu, perasaan banget. Iya, perasaan banget. Jadi cara nenangin lo untuk dia jangan banyak melihat yang negatif-negatif. Pasti. Supaya pemikiran dia lebih positif gitu ya. Betul. Itu yang caranya bro. Nah, bro, kan selain itu banyak juga nih orang mengatasnamakan lo. Ini gue lihat ya, bahwa orang bikin giveaway, Tuh, baim gitu kan. Ternyata nipu nih, ya kan? Nipu, bahkan sampai ada yang di Singapura tuh kan, yang gue dengar kan. Kacau. Ya kan? Nah itu gimana sih? Kok orang itu bisa sampai nipu, terus orang itu bisa percaya, bisa kena tipu, terus lo cara biar itu tidak terulang dan tidak terjadi lagi gimana sih? Gue pengen tahu, kok bisa sampai ada yang kayak begitu gitu kan? Gak tahu ya, dan dia pinternya tuh pakai video-video lama gua yang lagi live itu dipakai seperti gua ngobrol sama orang itu. Oke. Jadi waktu itu ada Ibu Reri ya dari Nasdem, dia itu WhatsApp itu nyampe ke dia. Oke, WhatsApp penipuan ini? Penipuan. Oke. Dia kasih tau lah ke gua, nih, aduh Bu, itu udah sering banget Bu, saya sampai bingung bagaimana, dan walaupun nama saya yang kena, cuman bagaimana Bu, kamu tangkap ya, kata dia. Kamu tangkap ya, nih Ibu kasih telepon. Dikasihlah telepon Bang Syaroni. Oke. Nah di situ Bang Syaroni juga bantuin bro. Wah, Syaroni nih selalu orang baik dia. Bantuin. Dia memang itu anggota dewan baik banget itu. Betul. Selalu banyak bantu orang. Insya Allah bro, insya Allah. Jadi ketika itu dia bantuin bener dan akhirnya ketangkap bro. Ada sekitar 10 orang ketangkep. Dia juga bantuan dari Kapolda, Polda juga ya. Dia Polda, itu masih wakilnya tuh Bang Jeffrey ya. Oke. Iya, dia bantuin semuanya ketangkep. Yang akhirnya kirain bakal jadi jerak. Yang gue pun juga jadi bingung gitu loh ketika dikasih lihat nih masa tahanannya nih ya. Nah kan lu jangan ini lagi ditangkap sama gue beneran deh.
Gak ngaruh, bro. Karena ini kan negara hukum kan, semuanya kan kembali lagi dihukum, ya kan? Ngaruh, bro. Jadi kalau dia menipu ya konsekuensinya ada pertanggungjawaban terhadap hukumnya kan gitu. Tapi tambah gila. Tambah gila? Nah, tambah Nggak ada yang banyak. kapok? Tambah banyak. Yang terakhir yang tadi gue udah nggak mau ngurus, datanglah yang dari Singapura. Oke. Gue jarang banget lah untuk Sampai di Singapura ditipu gitu. warga Singapura, orang Indonesia ketipu. Dia warga negara Indonesia apa warga negara Singapura? Asing. Warga negara asing. Orang Padang tapi udah kawin sama orang sana. Oh. Tiba-tiba ketok rumah gue, dia bilang, Mas, aduh, ini lagi kirain gue bohong. Dibawalah semua itu bukti-bukti sama dia. Jadi itu dia transfer atau gimana sih? Ditransfer sama dia, dan anehnya yang nggak masuk akal itu, dan gue juga bilang sama dia, Bu, saya kalau udah sekali transfer, abis itu kagak diterima, tahu penipu. Kedua kali apalagi? Ini ibu 22 kali transfer, gimana sih mau bilang bodoh kagak enak, Bu. Gue bilang, Astagfirullah. loh bener gue bilang gitu, Bu. 22 kali transfer? 22, bro. Langsung lembaran 22. Gue sampai, Bu. Jadi itu ya, maksudnya gimana sih dia transfer apa itu? transfer terus sampai 140 juta. Tapi buktinya ada semua, bro. Gue sampai, Bu, saya kan kalau kita gitu kan lebih ke arah, Iya. oh, gua polisi ya, lo bohong mampus nih. Iya. Dia ayo dia bilang, Oh, Bu, dia saya ke bawa polisi. polisi juga dia setuju? Bu, saya ke polisi ya. Nih, ayo kata dia. Lah, bener dong gue bilang sama hati gue. Ah. Bener dong nih ya, gue bilang. Akhirnya gue bawa bener, bro, laporan ini. Oke. Laporan dia. Kok kayak, oh bener ya. Dan dia udah gak punya apa-apa sekarang. Sampai bingung, bohong sama anaknya, bohong ini. Karena dia, iya dia mau ketemu gua doang untuk bilang. Mengklarifikasi dan ngasih tahu bahwa Kasih dia tahu, kena tipu. tolong dong ditindak kata dia. Oke. Banyak nih orang kayak saya. Ah. Dan memang banyak banget, bro. Sampai ada Nirina atau Kuza. Yang teman-teman gue yang notabene berpendidikan ya. Penduduk mungkin ART-nya kena, abis itu ngadu. Yang akhirnya dia nanya sama gue, ini kayak gila ya semua orang kok ampun deh. Tapi gue gak bisa ngelakuin apa-apa. Oke. Di Instagram udah bilang, di semua udah bilang. Tapi tetap aja nih orang parah sih, bro. Nah, terus jadi clue lu biar tahu bahwa yang lo lakuin giveaway yang real Baim itu seperti apa? Lu kasih tahu nggak nih kalau yang ini nih baru real Baim, kalau nggak ini bukan real Baim. Gue sudah bilang gue gak pernah minta uang ya. Oke, nah Pajak tuh. aja. Jadi kalau ada bilang Baim minta duit, nah itu berarti penipu. Gue gak pernah Kalau minta. disuruh transfer berarti tipu. Nggak mungkin. Baim duitnya kan Amin. alhamdulillah rezekinya dari usahanya kan gara-gara teman-teman banyak yang nonton Baim ya alhamdulillah dia udah cukup Baim ditonton. Amin, amin. Bukan ditransfer. Bener nggak Im? Hah? Amin. Cukup ditonton. Tapi bener, maksudnya hadiah mau sebesar apapun, nggak ada tuh yang minta uang buat pajak ini segini, ini nggak pernah. Tapi udah dibilang begitu, mereka juga tetap ngasih. Masih ngasih gitu. Bingung sampai sekarang nggak tahu lagi. Jadi netizen mesti belajar ya dari kesalahan-kesalahan orang atau orang yang pernah kena tipu. Nah, ini Baim diklarifikasi sama Baim di sini kan. Itu cukup banyak, Im. Ada berapa banyak lu tahu nggak berapa banyak? Banyak, bro, sampai kita pernah ngasih di Instagram, siapa aja yang ketipu, ayo waktu itu gue ganti deh kasihan. Ada yang lu ganti juga? Ada lah. Walaupun bukan lu yang nipu, Ada. lu ganti juga? Ada, gua ganti. Ini orang baik namanya. Kasihan, bro. Ini orang baik, ini orang Masya Allah ini. Mereka 200.000 tuh berharga banget, bro. Bener lah, bener. Berharga banget buat Bener mereka. banget, bener banget. Gue lihat nih, lu kan alhamdulillah lu sukses. Konten-konten lu juga banyak konten-konten yang memang mengajarkan masyarakat, mengajarkan netizen untuk bisa berbagi, gitu kan. Banyak konten lo ngasih makan gratis ke pemulung, gitu kan. Rumah makan gratis tuh berapa banyak sih sehari lo bagiin? 200. 200? Setiap hari? Setiap hari. Masya Allah. Itu keliling? Enggak, di depan ada kita di Jalan Daud, dia itu di depan rumah kita ada sewa khusus buat itu. Pokoknya di situ aja? Di situ setiap jam 12 Setiap jam 12 siang? siang. Orang datang makan Iya. gratis, ambil aja di situ? Karena gini loh, setiap apa yang gue lakuin gue harus tahu manfaatnya apa. Oke. Ini tuh datangnya dari pas waktu gue di mana Mekah. Oke. Gitu. Kan sering tuh orang Mekah tuh ngasih Ngasih buka puasa ya. Gitu. ya, makan. Karena insya Allah pahalanya orang itu di hari itu dia mau kerja dia apa? Pahalanya sama apa yang kita Masya Allah. dapat. Nah itu doang. Jadi kalau misalkan kita juga rumah makan gratis ini, tapi nggak tahu ada sesuatu di belakangnya, akan jadi zero aja, kosong. Tapi ketika tahu manfaatnya gitu ya, kayak sama puasa lah, puasa Senin Kamis ya. Iya. Im, ketika kamu puasa, papa sih yang ngomong ketika kamu puasa, kamu tidak perlu minta apa yang kamu minta, karena Allah sudah tahu apa yang paling kamu mau. Bener. Jadi Tuh, benar itu tuh. kunci Senin Kamis kenapa. Jadi harus tahu dulu. Senin Kamis lo puasa?
Nah, insya Allah. Masya Allah. Insya Allah. Jadi nih sosok Baim mungkin netizen juga nggak pernah tahu gitu kan. Selain dia bersedekah, berbagi, tapi Jangan diambur-ambur. Masya Allah. Nggak enak. Puasa Senin Kamisnya Masya Allah. Insya Allah. Ya, Masya Allah itu. Nah, sosok di keluarga Im, di keluarga lo yang kira-kira yang selalu ada buat lo, bantu lo, atau yang kira-kira menurut lo nih ya selalu ada deh buat lo, itu siapa di keluarga lo? Hampir semua, tapi pasti mama ya. Mama. Iya. Tuh, lihat kan ibu. Sama Im sama gua. Ya kan? Berarti lihat, setiap seorang anak yang sukses ya itu selalu ada doa ibu di baliknya. Ibu, bro. Karena nggak mungkin setiap anak yang sukses tanpa doa seorang ibu. Lo yakin itu nggak? Iya. Nah, ini keluar dari mulut Baim sendiri tuh. Ibu. Bawa Jadi, ibu. Lo gimana coba Im? Pas gue bandel dulu, terakhir bokap cerita pas nyokap udah nggak ada sebenarnya. Kamu tahu nggak pas waktu kamu bandel dulu? Kan bokap dulu kan emang dekat sama Cendana ya bro ya. Jadi bisa masuk Ka'bah nih waktu itu berapa kali? 3 kali. 2 kali dia, sekali nyokap. Kamu tahu nggak? Mama pas masuk Ka'bah itu doanya apa? Gua doang bro di setiap sudut. Karena gue lagi bandel banget. Kamu begini karena mama. Masya Allah. Masya Allah. Dan dari situ gue, kalau ingat nyokap tuh, Yang masih punya orang tua, bener. dengar tuh kisahnya Nyokap. Baim. Bukan papa ya, ini papa yang bilang sini, jangan lu terima kasih sama gue ya, sama nyokap. Itu udah, mama aja, ingat mama. Gue gak usah mikirin udah dia. Bokap gue bilang gitu. Masya Allah, Masya Allah. Nah tuh berarti kita harus sayangin orang tua kita tuh. Ibu baru bapak, ya kan? Betul. Ini Masya Allah banget nih. Naim, ini kan lo udah alhamdulillah nih. Lo udah sukses, lo udah semua. Amin. Istri udah ada, anak udah ada gitu kan ya. Apalagi sih yang lo mau cari ke depan nih? Kira-kira yang masih kurang nih ke depan atau pencapaian yang pengen lo lakuin yang belum lo dapat ke depan tuh apa sih? Pastinya kalau Masih ada nggak? Atau memang udah alhamdulillah gitu? Atau Banyak. masih ada? banyak lah, Oh bro. masih banyak, Masya Allah. Banyak Gue kira banget. semuanya udah ada nih kan, udah alhamdulillah masih banyak bro. ya. Banyak banget. Apa tuh? Im? Banyak banget. Mungkin 1-2 gitu kan? Banyak lah bro. Balik lagi ke manfaat ke orang ya. Tapi kalau ditanya apa ya, apanya tuh banyak lah bro. Banyak ya. Banyak lah. Pokoknya Banyak. intinya ke depan itu masih banyak, tapi yang bisa bermanfaat untuk orang Iya banyak. itu doang. Jadi Itu doang. setiap apa yang Baim lakukan itu bukan untuk pribadinya, tapi untuk orang banyak. Ini yang kisahnya Coach Steven tahu nggak? Ya, Oke. Steven yang meninggal itu. Keren itu. Itu orang, kita harus belajar banyak sih dari orang-orang. Gimana Jadi gitu? Coach Steven itu waktu itu dia mau buat, maaf ya kalau salah, Hijrah Fest atau apa gitu ya. Itu acara besar banget bro. Oke. Acara gede gila. H-1 di cancel. Nggak bisa ini dari mananya ya. Gue nggak tahu dari siapa. Nggak boleh aja pokoknya. Bro, gila Hijrah Fest itu acara gede gila. Nah. Itu booth-nya udah ada semua, venue-nya udah Buat semua disewa. sama dia. Lu mikirin orang-orang yang di booth lah, bro. Gila, itu berapa ratus apa berapa puluh ya? H-1 di cancel. Kenapa? Tiket orang dibalikin semuanya. Gila itu kerugiannya, bro. Kenapa itu? Nggak tahu, gue baru dengar kemarin. Dan tahu nggak apa ini lakuin? Dia beliin semua booth tuh, orang-orang semuanya dibeliin sama dia. Satu pun semuanya habis. Malamnya dia meninggal. Innalillahi. Jadi dia beliin semuanya? Dia nggak kalau kita bro puyeng malah bro. Iya. Ya rugi berapa gue, dia beliin tuh booth satu-satu semuanya sampai habis. Dia nggak jadi Udah rugi, dibeliin semuanya sama dia. Semua diganti semuanya. Subhanallah. Uang yang penonton itu yang merinding gue. Uang orang dibalikin semuanya sama dia. Masya Allah. Itu namanya orang yang bertanggung jawab. Allah kasih tempat yang terbaik. Malamnya meninggal. Masya Allah. Dan ada di itunya dibilang kalau ketika dia meninggal, uang saya diwakafkan semuanya ini. Dia keren bro ini orang. Makanya gue gila ya orang. Hebat ya Baim, selalu terinspirasi sama orang-orang yang memang baik, banyak berbuat untuk orang, ya kan? Ini inspirasi lo ya? Insya Allah iya. Masya Allah banget. Dan meninggalnya hari Jumat lagi. Kalau hari Jumat Masya Allah itu,
Langsung itu udah nggak ada pertanyaan lagi itu. Itu yang diimpikan Merinding tuh. sama semua umat Semua orang. Muslim yang wafatnya pengen di hari Jumat. Nah, aduh nggak ngerti lagi mau ngomong apa, Itu bro. Masya Allah banget. Im, ini tadi kan udah panjang nih gue tanya tentang lo semua kan. Nah, terakhir nih Im, gue pengen tahu juga dari lo, ya kan. Gantian nih. Sekarang yang lo tahu, ya kan, sosok gue nih seperti apa sih? Atau mungkin lo yang kenal novel dulu sama novel sekarang ada berubah nggak sih? Enggak. Atau ada nggak yang mau tanyain sama gue deh, gitu kan? Enggak. Gue juga pengen tahu kan dari Baim gitu kan. Atau gue ditanya balik sama Baim gitu kan. Tapi dia dari dulu tuh nggak pernah berubah ya. Cuman dia itu nggak tahu kenapa sekarang itu. Gue tuh lama loh bro, nggak tahu lu ngapain aja. Tiba-tiba kok, lu di Golkar. Gue ininya kok, wah keren banget bro. Gue sampai bingung, beneran bro, gue bilang. Karena kita ketemunya dulu Begajulan. Begajulan. Ya. Nah, gue sekarang anak malam. Kenapa ini kenapa ya? Kenapa milihnya politik? Nah, kalau gua tuh memang pertamanya sih sebenarnya gue terjunnya bisnis dulu kan. Gitu deh. Gue bisnis dulu, gue usaha dulu. Terus pada saat gue di usaha, ternyata banyak banget nih peraturan yang kira-kira gue mentok nih. Gue pusing giliran ini mentok lagi, mentok. Ini mentok karena apa? Oh ternyata mentoknya itu kembali lagi ujung-ujungnya ke aturan. Aturan siapa yang buat? Ternyata politik. Ya kan? Nah disitulah gue bilang, aduh ini yang bikin ngaco nih. Mending kita ujungnya nah aja, kan? daripada gue cuman kerjaannya cuman marah-marah karena ini orang yang buat ngaco dan gue merasa kalau tuh orang salah, ya gue masuk aja ke dalam situ. Gue harus masuk dan gue harus benerin. Gak boleh gue cuma duduk diam kayak ya bisanya cuma ngomel doang, ya kan nyala-nyalain gitu kan. Ya karena gue pengen ada perubahan, ya gue harus masuk ke dalam sistemnya. Makanya gue masuk dalam dunia politik. Gue masuk dalam dunia politik, di situ gue pengen coba merubah sesuatu yang tidak baik menjadi lebih baik. Memang nggak gampang, tapi kalau gue nggak mau mulai, tidak akan pernah bisa berubah. Contoh aja seperti air, satu tetes air, ya. Kalau terus-menerus lo lakukan dengan satu aja bolong juga kan. Nah dengan itulah sifat manusia lo. Kalau memang lo merasa benar dan merasa bisa merubah sesuatu, lo jangan pernah takut sendirian. Tapi kalau lo konsisten dengan apa yang lo lakukan, lo pasti akan bisa sampai di titiknya. Nah itu prinsip gue. Tapi gue harus jadi pengusaha dulu. Kenapa? Supaya pada saat gue terjun dalam dunia politik, mohon maaf, gue nggak jadi perampok. Cuma gitu doang, ya. Gitu. Karena di sini nih semua ranahnya ada nih, gitu kan? Gitu. Jadi ya gue harus kuat dulu dalam ekonomi, terus masuk dalam dunia politik. Tujuannya untuk banyak ngebantu. Nah seperti lo Im, Amin. lo ngebantu ya kan dengan perbuatan lo bikin YouTube, lo bikin bantu-bantu orang dan lain-lain. Nah kalau gue terjun dalam dunia politik biar bisa banyak membantu orang dalam sebuah kebijakan sehingga bisa dirasakan sama orang banyak gitu. Oke. Tujuannya tuh itu memang. Jadi tujuannya sama-sama kita, cuman jalurnya aja beda gitu. Jalurnya bisa ngebantu orang gitu. Berarti kalau misalkan gue nanya, mendingan sukses dulu politik, apa politik untuk cari uang? Kalau gue sukses dulu karena politik nggak boleh cari duit. Kalau lo berpolitik mencari uang, namanya lo perampok. Karena di politik itu, ya, di politik itu tidak ada uang. Kalau ada uangnya berarti itu lo satu ya korupsi, nepotisme, ya kan lo ngerampok gitu kan. Nah, di politik itu lo harus banyak berbuat gitu. Bahkan gue bilang, gue masuk dalam dunia politik pada saat gue ini ya, sorry ya sebenarnya gue nggak mau ngomongin politik, tapi karena Baim tadi nanya, gue bilang gue masuk dunia politik pada saat memang gue nyalon gitu ya. Mau itu DPR, mau itu eksekutif, ya kan legislatif. Jika gue ada masuk dalam sistemnya dan gue terpilih dan gue mendapat sesuatu itu kan misalnya gaji gitu ya. Rp1 pun gak akan gue ambil, gue balikin lagi ke masyarakat, ke rakyat. Karena apa? Kenapa? Karena gue sudah cukup dari hasil usaha gue masuk dalam dunia politik itu hanya ingin bisa berbuat, ngebantu. Seperti tadi lo bilang Im, lo dapat rezeki, versinya beda. Lo dapat rezeki bersedekah, ya kan? Gua dalam usaha harus bersedekah dan gua harus menyedekahkan diri gua di dalam dunia politik dengan membantu orang. Karena gua niat nyari duit di situ. Niatnya gua adalah membantu orang, bermanfaat untuk orang banyak dengan apa yang gua punya, gitu. Ilmu gua kan gitu. Nah, itulah gua mau berbuat, gitu. Jadi gua kalau menjadi seorang politik, menjadi seorang politisi, lo harus kuat dulu dalam ekonomi. Betul. Gitu. Yang sekarang lo lihat politisi lebih banyak yang mencari uang atau enggak?
Sekarang gue melihat itu dalam kacamata gue masih 70-30. Masih banyak kepentingan. Masih ya? ada orang yang mempunyai kepentingan mencari sesuatu. Nah, tetapi sekarang mulai banyak anak-anak muda, masih banyak orang-orang muda yang hebat. Dia tidak mencari ke sana. Dia mau berbuat. Contoh tadi, lo kan bilang ada sosok Sahroni bantu lo gitu kan. Itu salah satu sosok yang menurut gua orangnya juga dia berbuat dari hatinya untuk membantu orang banyak. Amin. Dia mulai dari nol tuh. Amin. Itu orang menjadi seorang pengusaha, terus terjun ke dunia politik karena ingin berbuat. Nah, mulai nih banyak sosok-sosok orang hebat yang mau berbuat di dunia politik untuk banyak bantu orang. Nah, menurut gue itu gue seneng banget. Gue pingin banget makin banyak sosok-sosok seperti itu, sosok-sosok seperti anak-anak muda yang memang punya sifat idealis untuk berbuat. Amin. Yuk kita sama-sama gitu. Oke nih Novel nih. Gitu. Matos dulu. Gitu bro. Gitu. Bahaya lah dia nih sekarang. Keren. Ada lagi yang lo mau tanyain apa? Pusing bro ngomong politik. Itu dia, bener. Yang enak kita ngomongin cari cuan. Wah. Sama yang cantik-cantik. Kalau gue bebas, kalau Baim nggak boleh. Nggak boleh. Kalau Baim nggak boleh, kalau gue bebas karena masih belum dapet. Nggak? Lu mau kawin umur berapa? Kalau ditanya mau kawin umur berapa, gue pengen kawin besok, tapi nggak tahu. Nggak? Calonnya belum punya, bagaimana nih? Nggak? Bagaimana Im? Coba tularin gue biar bisa dapat calon seperti lo yang baik, yang bisa selalu ada buat lo gitu kan. Kasih gue tips lah Im sebelum gue tutup nih Im. Tipsnya adalah nggak ada wanita yang sempurna. Nggak ada wanita yang sempurna, itu benar banget itu baik. Kadang-kadang gue selalu melihat, gue selalu takut untuk melangkah gitu. Takut, enggak? Nggak ada wanita yang sempurna. Berani dulu ya. Harus berani. Kalau begitu Im, besok gue berani dulu, gue cari dulu. Enggak? Dicariin sama Baim. Mantap. Makasih banyak Bro Baim. Sama-sama bro. Ya kan? Yes, jadi hari ini gue udah panjang lebar ngobrol sama Baim. Jadi semua teman-teman nongkrong novel yang tiba-tiba nongkrong, jangan lupa subscribe, like, and comment di Instagram. Instagram lagi. Ulang-ulang bagus nih. Ulang. Ulang. Jangan di-cut ini terus. Instagram. Baru bilang jago kayak Raffi Ahmad. Gua Rogi gitu nih. Instagram. YouTube boy. Jangan lupa ya, subscribe, like, komen di YouTube Novel Saleh Labi bersama Baim. Mantap, tos dulu bro. Siap bro Baim. Thank you bro. Dadah.